Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, dan tentunya dipermudah segala urusannya termasuk dalam merawat burung anis kembang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang beberapa hari terakhir ini sering masuk ke WA saya terkait bagaimana ini kan sudah musim penghujan, terus anis kembang saya ini kotorannya cenderung besar-besar, bahkan terlihat seringkali menumpuk. Nah, itu kan berarti metabolismenya lambat ya. Kemudian supaya bisa lebih cepat metabolismenya bagaimana? Nah, saya akan jawab melalui video saya kali ini. Jadi untuk menaikkan atau mempercepat laju metabolisme tubuh burung anis kembang ini memang ada beberapa tahapan. Jadi sebetulnya secara genetik itu metabolisme tubuh burung anis kembang itu pada saat usia muda, yaitu trotol, pastol sampai umur 1 tahun, itu memang metabolismenya cepat semua ya teman-teman. Itu nanti seiring bertambahnya usia, ada yang tetap cepat metabolismenya, ada yang bertambah lambat, seperti itu. Nah, kemudian kita menyikapinya bagaimana? Namanya kita beli kan belum tentu kita tahu ini metabolisme lambat apa metabolisme cepat, apalagi kalau belinya hanya lihat video di media sosial ya, seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu kali ini saya akan menyampaikan apa sebetulnya yang dimaksud dengan metabolisme. Metabolisme itu adalah sebuah reaksi kimia yang di dalam tubuh burung ya, lebih tepatnya itu biokimia, karena ini makhluk hidup ya. Jadi merubah makanan, minuman, dan oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya dirubah menjadi energi untuk menghidupi semua sel-sel tubuh yang mendukung hidupnya si burung anis kembang tadi. Nah, itu fungsi metabolisme. Nah, kemudian bahan bakunya apa? Ya, namanya juga dirubah menjadi energi. Itu kan ada makanan dari fur, dari extra fooding gitu ya, dari buah ya, seperti itu. Kemudian minuman dan tentunya oksigen. Nah, oksigen ini harus teman-teman upayakan pernafasannya tidak mengalami gangguan sakit penyakit apapun, seperti itu. Nah, kemudian sekarang ada metabolisme cepat, ada metabolisme lambat ya. Jadi prosesnya tadi teman-teman, kalau yang metabolisme cepat ya, bahan bakunya berupa makanan ya, baik itu fur maupun extra fooding yang diberikan dalam jumlah banyak, itu tidak ada masalah karena cepat diproses menjadi energi, seperti itu. Tapi kalau metabolismenya lambat ya, jumlah makanan yang masuk banyak, prosesnya lambat atau pelan, nah ini yang nanti bakal mengakibatkan terjadinya penumpukan protein dan lemak, akhirnya memicu kegemukan. Jadi sebetulnya setiap sistem metabolisme ini punya keunggulan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Untuk yang metabolisme cepat ini cocok di musim penghujan karena dia tidak memerlukan setiap hari penjemuran. Nah, yang metabolisme lambat ini cocoknya di musim kemarau karena dia memang membutuhkan penambahan suhu badan dari proses penjemuran. Jadi Tuhan itu sudah adil menciptakan burung itu, ada yang metabolisme cepat, ada yang metabolisme lambat, tergantung kita nanti mengelolanya seperti apa. Untuk teman-teman yang suka lomba di musim kemarau yang panas gitu, seringkali burungnya gagal nampil bagus ya ketika burungnya ini bermetabolisme cepat. Mungkin hanya menang atau bisa kerja 1 sesi, 2 atau 3 sesi lainnya burung cuma loncat-loncat, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang metabolisme lambat,
dibuat lomba di musim kemarau. Nah, ini lebih stabil. Sesi 1 masuk juara, sesi 2 masuk juara, sesi 3 masuk juara. Seperti itu, lebih stabil. Jadi kalau kita pahami betul, ya kita syukuri. Kalau bisa, untuk yang suka lomba punya 2 tipe lah, metabolisme cepat atau metabolisme lambat. Sekarang masuk musim penghujan, ada undangan lomba di mana-mana, Om. Ini gimana, Om? Nah, untuk yang metabolisme cepat ini cocok di musim penghujan ya. Tapi untuk yang metabolisme lambat, nah ini perlu pengkondisian. Harus dipercepat laju metabolisme. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan diablak. Jadi hariannya tidak pakai dikerodong. Ini untuk yang metabolisme lambat ya teman-teman. Jadi hariannya diablak, tidak perlu dikerodong seperti itu. Tujuannya supaya burung ini banyak bergerak gitu ya. Nanti bisa tangkringannya dibuat 2 seperti model tangga atau model silang di sangkar kotak. Nah, seperti itu bisa teman-teman siasati seperti itu biar dia naik turun. Nah, berolahraga lah, sama seperti manusia. Kalau metabolismenya lambat, ada yang cukup dengan jalan cepat sudah naik metabolismenya, tapi ada yang harus dipaksa lari supaya metabolismenya berjalan cepat seperti itu. Jadi burung juga sama gitu ya. Ada yang cukup diablak sudah dia kotorannya mulai kecil-kecil dan menyebar. Tapi harus ada yang dipaksa berolahraga biar kotorannya kecil-kecil dan menyebar. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah proses ablak ini kita amati, oh kok enggak ada perubahan, Om. Kotorannya diameternya tetap besar. Terus kemudian masih cenderung lembek, tidak bisa padat, cenderung kering, itu terus bagaimana? Nah, teman-teman, tadi kan sudah diablak dia sendirian. Sekarang supaya dia ini mau loncat-loncat, caranya bagaimana? Nah, gitu teman-teman ya. Kalau saya, itu saya pancing dengan burung-burung kecil. Kalau kebetulan di rumah saya itu ada blackthroat. Nah, seperti itu. Burung-burung kecil ini kan lincah teman-teman ya. Jadi biar dia itu terpancing mengikuti gerakan si burung-burung kecil ini. Nah, nanti dia akhirnya ikut loncat-loncat, naik turun. Nah, seperti itu. Nah, itu pertama, diablak dan diusahakan untuk banyak bergerak. Itu nomor 1. Cara yang kedua adalah dengan penjemuran ya, penjemuran. Nah, untuk penjemurannya jangan langsung kenceng 1 jam 2 jam, lakukan semuanya bertahap ya. Kalau memang di teori kesehatan burung itu untuk penjemuran itu sebelum jam 10 pagi, durasi jemurnya itu cukup antara 30 sampai 45 menit itu teman-teman. Nah, kemudian penjemurannya bertahap. Misalkan hari pertama, karena burung ini nggak pernah atau nggak terbiasa jemur misalkan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan 15 menit bertahap. Besoknya naik lagi jadi 30 menit gitu ya. Terus lusanya menjadi 45 menit. Harus seperti itu teman-teman. Kalau langsung di jos jemur 2 jam 3 jam, wah bisa mencret ya, kotorannya bisa berair karena terlalu banyak minum ya. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Penjemurannya seperti itu, bertahap. Kemudian durasinya cukup 30 sampai 45 menit sebelum jam 10 pagi. Om, bisa jemurnya setelah jam 10 pagi, Om. Kira-kira kalau saya jemur jam 11 itu durasi jemurnya berapa? Ya cukup 15 sampai 30 menit. Seperti itu teman-teman. Nah, oke ya. Terus kemudian setelah jemur Om seminggu, kotorannya kok ya tetap Om masih menumpuk. Nah, kemudian diameternya juga belum kecil, masih cenderung besar. Terus bagaimana Om? Ablak sudah, dipancing dengan gerakan lincah dari burung-burung kecil sudah, dijemur sudah, masih tetap. Solusi yang ketiga bagaimana Om? Solusi ketiga adalah dengan cara
diajak berolahraga di umbaran, di kandang umbaran. Untuk burung-burung yang belum pernah masuk kandang umbaran, ini dia nanti akan bingung, dia terbangnya bisa naik turun, bisa maju mundur seperti itu, atau terbang tapi pendek-pendek, habis terbang dia turun terus naik terbang lagi seperti itu, masih bingung ya, karena tidak biasa terbang di kandang umbaran. Nanti lama-lama dia akan paham, oh terbangnya dari sini ke sana, mendaratnya seperti ini, nah loncatnya seperti ini. Nanti lama-lama dia paham gitu kan. Dia akan belajar cepat di kandang umbaran. Nah, untuk tahap-tahap awal kita tidak perlu memaksa burung ini dengan terbang pulang pergi bolak-balik ya. Karena dia belum terbiasa, takutnya dia capek, ngedrop malah stres. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lakukan aja secara alami, dia mau terbang silakan, mau nggak terbang ya silakan, yang penting dia itu mampu beradaptasi dengan situasi di dalam kandang umbaran. Nanti teman-teman bisa pisahkan lah, tempat minum di sana, tempat makan di sini. Nah, nanti dia akan otomatis terbang-terbang ya, untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minum seperti itu. Nah, durasinya berapa lama untuk di kandang umbaran? Saya rasa untuk 2 jam aja sudah cukup teman-teman, dia berolahraga seperti itu. Tapi kalau teman-teman saya habis memasukkan burung di kandang umbaran, saya tinggal kerja, ya sudah dimasukkan aja. Yang penting jangan ditaruh di tempat panas teman-teman ya. Jadi taruh aja di tempat teduh untuk kandang umbarannya. Sore nanti kita kembalikan lagi, masukkan ke dalam sangkar. Nah, jika dalam pengumbaran tadi teman-teman masih belum puas ya, kotorannya juga masih belum bagus ya, artinya belum kecil-kecil kering. Nah, itu teman-teman nanti bisa seminggu 2 kali melakukan sauna kering teman-teman, bukan sauna basah. Jadi sauna kering biar dia itu berolahraga di dalam kerodong ya. Dengan sauna tadi suhu badan meningkat, otomatis nanti metabolismenya berjalan lebih cepat itu teman-teman. Nah, sauna ini harus memperhatikan, pertama burung bukan dalam keadaan mabung ya. Yang kedua, burung bukan dalam keadaan baru selesai mabung, artinya bulunya masih basah, jangan di sauna. Kasihan teman-teman seperti itu. Usahakan ketika dia sudah staminanya bagus, kuat, itu baru diberikan sauna ya. Itu untuk kegiatan sauna ini bisa dimulai dari jam 10 pagi teman-teman ya. Untuk durasinya bisa 30 sampai 60 menit. Resleting dibuka separuh teman-teman, jangan ditutup full ya. Terus kemudian untuk awal-awal melakukan sauna ini bagi burung yang belum terbiasa atau belum pernah sama sekali di sauna, maka usahakan saunanya bertahap gitu ya. 15 menit kita amati burung bagaimana di dalam, apakah gelisah atau terlihat lemes. Nah, itu kita perhatikan. Kalau dia merasa sudah kelihatan lemes gitu, baru 15 menit sudah kelihatan lemes, sudah dibawa terus tidak mau naik ke pangkringan, nah itu segera diakhiri gitu, karena belum terbiasa untuk dijemur sauna. Nanti kita ulangi lagi 2 hari kemudian, seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman ada 4 tahapan ya di dalam meningkatkan sistem metabolisme tubuh burung ya, agar berjalan lebih cepat ya. Bukan berarti yang metabolisme lambat itu jelek, bukan. Tapi kita berusaha metabolisme lambat itu tidak menyebabkan kegemukan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dipercepat sedikit, seperti itu. Cara pertama bisa lewat pengablakan, harian diablak, termasuk pada malam hari diablak. Tapi kalau teman-teman malam hari merasa kasihan, aduh di rumah saya ini banyak nyamuknya nah silakan dikerodong ya. Kemudian pada saat diablak usahakan burung ini terlihat lincah bergerak ya.
Nah, caranya nanti bisa dipancing dengan burung-burung lain, terutama burung-burung masteran yang ukurannya kecil, yang suka loncat-loncat. Ya, ada konin, ada sogon, ada blackthroat, sanger, atau kenari seperti itu. Kemudian langkah kedua yaitu dengan penjemuran. Ya, penjemuran ini bisa dilakukan dengan durasi 30 sampai 45 menit sebelum jam 10 pagi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan olahraga di dalam kandang umbaran bagi yang punya kandang umbaran. Bagi yang tidak punya, bisa beli sangkar kotak yang ukuran besar ya. Kemudian bisa beli juga sangkar second aja lah, jangan yang baru teman-teman. Yang second aja sangkarnya, misalkan ini apa, murai batu kan besar itu ya. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir, langkah keempat ya, jika ablak penjemuran dan pengumbaran ini belum bisa memperbaiki sistem metabolisme tubuhnya, maka lakukan cara yaitu sauna kering ya. Burung dalam keadaan kering, kerodong kering, kita sauna gitu dengan durasi waktu 30 sampai 60 menit. Itu pun juga harus bertahap dan melihat kondisi burung ya. Hanya burung yang fit saja yang boleh dilakukan penjemuran sauna seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tahapan mempercepat proses metabolisme tubuh bagi anis kembang yang punya metabolisme tubuh lambat ya. Terlebih-lebih di musim penghujan seperti saat ini. Solusinya bagaimana? Teman-teman sudah saya bagikan ilmunya, silakan dipraktekkan. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain. Jika teman-teman baru saja nonton channel ini dan dirasa channel ini masuk akal, mudah diikuti, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, video-video terbaru dari Sobat Anis Kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, salam satu jiwa Anis Kembang. Tadidut, krek krek.